Pertarungan sengit Karna melawan Jarasandha, di mana ini merupakan ujian Karna sebelum sah menjadi Raja Angga yang sesungguhnya. Nah, sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe channel Baline Story, serta jangan lupa klik tombol loncengnya agar sobat pecinta serial Mahabharata tidak ketinggalan kisah-kisah serial Mahabharata khususnya yang tidak tayang di TV. Suksema. Sebelum penobatan Karna sebagai Raja Angga, Bisma menginstruksi serta memberitahu Karna bahwa mimpinya telah terpenuhi untuk duduk di singgasana dan menjadi kesatria telah terpenuhi. Namun Karna harus membuktikan bahwa dia harus mampu dan layak memerintah di wilayah Angga. Sebab daerah Angga adalah daerah yang sangat brutal dan berbahaya. Bisma juga menghina serta meragukan Karna yang kini menjadi raja yang berasal dari latar belakang anak kusir. Mendengar hal itu Karna pun berteriak serta meminta untuk menghentikan upacara penobatan itu. Karna mengatakan bahwa dia akan menjadi Raja Angga untuk membawa pemerintahan yang baik dan akan memberikan keadilan bagi orang-orang di sana dan bagi komunitasnya. Namun Bisma tetap meragukannya dan mengatakan kalau Karna bisa mengenali dan mengetahui siapa musuhnya di sini, namun di daerah Angga musuhnya tidak terlihat. Karna pun mengatakan bahwa dia bertarung dengan musuh yang tidak terlihat hampir sepanjang hidupnya. Karna kemudian bersumpah sebelum dia bisa membawa pemerintahan yang baik dan mampu melindungi rakyat Angga maka dia tidak akan menerima pemahkotaan tersebut. Dan dia pun pergi meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya Karna pergi ke wilayah Angga yang ditemani oleh Rusali. Sesampainya di sana Karna sangat heran karena melihat wilayah daerah Angga yang merupakan termasuk wilayah kekuasaan Hastinapura itu begitu sangat kumuh, kering dan tandus ditambah dengan keadaan penduduk yang sangat mengenaskan serta dilanda akan kemiskinan. Karna pun sangat emosi ketika melihat penduduk Angga dijadikan budak oleh utusan dari Magadha yang bernama Danap. Karna kemudian menantang Danap dan berkata akan membebaskan penduduk Angga dari penjajahan kerajaan Magadha. Ketika Karna melepaskan panahnya, tiba-tiba Bisma datang dan menghancurkan panah Karna. Bisma pun memperingatkan Karna bahwa Karna bukanlah raja yang terlahir secara hierarki, jadi dia tidak tahu bahwa perang bukanlah solusinya. Karna pun mengatakan bahwa Hastinapura sudah sangat buta dan tuli karena tidak bisa mendengar dan melihat permohonan serta air mata masyarakat Angga. Dia mempertanyakan di manakah Hastinapura ketika rakyat Angga membutuhkannya sampai mereka dijadikan budak oleh kerajaan Magadha. Di sisi lain, Danap yang melihat perdebatan Karna dan Bisma malah menertawakan serta menghina mereka. Karna pun dibuat murka dengan perkataan Danap sembari berlari menyerang Danap. Karna kemudian menghajar Danap secara bertubi-tubi karena telah menghinanya berulang kali serta menghina Bisma yang merupakan saudara seperguruannya yang merupakan orang yang dia hormati. Danap pun mati seketika itu juga dan membuat anak buahnya semua berlarian. Karna kemudian mengumumkan kepada penduduk Angga bahwa mereka sudah terbebas sekarang. Namun penduduk Angga malah berlari ketakutan dan meminta perlindungan kepada Bisma untuk menyelamatkan mereka dari murka Raja Jarasandha. Bisma memberitahu Karna bahwa tindakan yang sudah dia lakukan telah membuat para penduduk ketakutan karena kini Karna mengundang perang secara terbuka dengan Raja Magadha yaitu Raja Sanda yang sangat kuat. Di mana Krishna pun dikatakan oleh Bisma belum sanggup untuk menghadapinya. Namun Karna mengatakan dia akan siap berjuang sampai titik darah penghabisannya untuk melindungi rakyat Angga dan kesejahteraan wilayah Angga. Di kerajaan Magadha, Raja Jarasandha yang mendapat berita kalau Raja Angga yang baru telah membunuh iblis Danap. Dia pun sangat marah dan segera menuju wilayah Angga. Dari kejauhan Karna melihat Jarasandha datang dengan pasukannya. Kemudian, Jarasandha dengan kesombongannya turun dari keretanya sembari menantang serta mengancam akan membunuh Karna dan Bisma sekaligus karena mereka sudah lancang mengusik daerah kekuasaannya.
Bisma memperingatkan Jarasandha bahwa dia telah membuat kesalahan karena telah menganggap Karna sebagai orang yang lemah. Kemudian terjadilah pertarungan antara Karna dan Jarasandha. Mereka saling beradu panah dengan sengit satu sama lain. Rakyat Angga pun keluar dari persembunyian mereka setelah melihat kekuatan Karna dan memberikan semangat bahwa Karna memang benar raja mereka yang akan berjuang untuk kebebasan mereka. Melihat hal itu, Jarasandha mengarahkan panahnya dan menyerang rakyat Angga dengan hujan panah. Namun Karna berhasil menghancurkan panah yang menyerang rakyatnya. Para rakyat Angga pun terus menyerukan nama Karna yang membuat Jarasandha semakin emosi dan mulai menyerang Karna. Namun Karna berhasil menangkap anak panah itu dan mematahkannya. Kemudian Karna menembakkan panahnya yang membuat Jarasandha terlempar dan keretanya hancur. Karna kemudian menyerang Jarasandha, namun panah yang dilesatkan tidak mampu menembus tubuh Jarasandha. Dia pun menantang Karna untuk menggunakan senjata tersaktinya sembari tertawa. Karna kemudian melesatkan anak panahnya kembali sehingga mampu melukai Jarasandha yang membuat Jarasandha menyadari kalau dia kini menemui kesatria yang mampu melukainya. Jarasandha kemudian menantang Karna untuk beradu gulat sampai salah satu mereka mati sembari melemparkan roda kereta yang membuat Karna terjatuh. Kemudian terjadilah adu gulat yang begitu sengit antara Karna dan Jarasandha. Namun karena Jarasandha lebih ahli dan kuat dalam seni bergulat, Karna pun dihajar habis-habisan hingga dia tumbang tak berdaya. Ketika Bisma berniat menyelamatkannya, Karna memberi isyarat agar tidak membantunya. Kemudian seorang anak berteriak menyemangati Karna untuk bangun dan bangkit lagi. Penduduk yang lain juga mengatakan bahwa Karna telah berjanji akan membebaskan mereka, jadi janganlah engkau mati. Semua orang pun berteriak menyemangati Karna untuk bangkit kembali. Karna pun bangkit kembali dan tersenyum melihat orang-orang yang mendorong semangatnya dan mengatakan kepada Jarasandha bahwa dia sudah memenangkan pertempuran pertamanya untuk menghilangkan ketakutan masyarakat Angga. Karna kemudian menyerang Jarasandha dan mulai menghajar serta melemparkannya berulang kali. Dengan emosinya Karna terus menghajar Jarasandha karena penindasan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun kepada rakyat Angga. Namun Jarasandha malah tertawa dan mengatakan bahwa Karna tidak akan bisa membunuhnya. Karna pun berkata bahwa dia tahu kelemahan dan cara membunuh Jarasandha dan mengatakan bahwa tubuhnya harus dirobek dari paha sampai kepala. Karna pun mulai memegang kaki Jarasandha untuk merobeknya. Kemudian Jarasandha yang kesakitan kemudian memohon pengampunan dari Karna dan menerima kekalahannya. Orang-orang pun berlarian dengan gembira melihat kemenangan dari Karna. Mereka pun mengangkat Karna dan menyorakan hidup Karna Raja Angga dengan penuh kebahagiaan. Karna pun telah menepati janjinya sebagai Raja Angga yang akan melindungi dan membebaskan rakyatnya dari penindasan kerajaan Magadha. Jarasandha pun memuji Karna sebab dia belum pernah melihat pejuang pemberani dalam hidupnya dan mengatakan kepada Bisma kalau dia sangat beruntung bisa bertemu dengan pemuda ini. Jarasandha pun mengatakan ingin memberi hadiah kota Magadha kepada Karna, namun Karna mengatakan dia tidak bisa menerima hal itu karena dia harus menempatkan kesejahteraan rakyat Angga terlebih dahulu. Bisma mengatakan dia telah salah karena sudah meremehkan Karna dan mengatakan bahwa Karna telah mampu membuktikan janjinya dan sekarang Bisma akan menjadikan dia Raja Angga yang sebenarnya dengan peresmian. Rakyat Angga pun bersorak gembira sambil menari merayakan kemenangan raja mereka, yaitu Raja Angga Karna.